Untung mudik setahun sekali, kalau nggak main yang gempor, bajunya satir-satir, udah bajunya Ipe belum. Untung ini juga udah yang siapin, tinggal dikumpulin. Baju satir-satir, Ipe, Kalisa, oh bajunya yang dewek belum. Aduh, lelah Hayati. Ini bajunya Inyong, Habib sama perlengkapan baik. Oke, semua. Insya Allah gak ada yang ketinggalan. Asik, mudik. Inyong ngarep mudik. Assalamualaikum. Jadilah mudik ini udah siap, semuanya udah beres. Pokoknya insya Allah kita ketemu, kumpul-kumpul. Oke, siap. Waalaikumsalam. Nih baru nih. Sayang, kamu mau kemana? Jadi lebaran. Mau mudik, Beb, biar lebarannya Kamu jadi. mau mudik kemana, sayang? Aku mau mudik ke Palembang, ke tempat uang Kito Galo, di mana Dio di situ, Kito Ado di situ juga. Ini kan musimnya social distancing. Iya, nggak boleh, harus jaga jarak, ya kan? Kamu tahu kan hadis Rasulullah SAW? Kamu harus paham, tidak samia tuh, ya kan? Apabila kamu mendengar taun, dulu tuh wabah taun yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Taun yang merupakan wabah ataupun virus ataupun musibah yang terjadi waktu zaman Rasul, ya kan? Dan waktu zaman sahabat juga terjadi, waktu zaman Sayyidina Umar, ya kan? Terjadi wabah taun. Nah, ketika idza sami'tum bi taun, mendengar taun bi ardi fala tadkhuluha. Apa tuh? Kalau dengar taun terjadi atau virus nih corona nih terjadi di dalam satu negeri, Betul. kamu nggak boleh masuk ke dalam situ. Aku kan virusnya ada di Jakarta. Nah, ketika kamu ada di Jakarta, wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha, kamu ada di dalamnya, fala takhruju biha. Nggak boleh masuk ke dalamnya, wa takhruju minha. Kan aku udah di dalam virus-virus nih, karena kan rumah kita ini kan zona merah. Yang di luar nggak boleh masuk ke dalam, yang di dalam nggak boleh keluar. Jadi karena aku di dalam zona merah, aku nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kamu ada di Jakarta. Ya udah kalau gitu, aku suruh aja keluarga aku ke Jakarta. Nggak boleh, kan yang di luar nggak boleh masuk ke dalam. Loh, jadi dalam hadis juga ada Jelas, aturan, ada aturannya, jelasannya? ada aturannya. Jadi yang di Waktu luar, itu kita gini, Sayyidina Umar bin Khattab nih, ya kan? iya. Waktu itu masuk ke salah satu negeri, ya kan? Kata yang di dalam, udah masuk aja, ya kan? Iya. Udah sampai di sini udah tanggung. Sahabat bilang, sahabat-sahabatnya Rasulullah, jangan masuk, jangan masuk, ya kan? Nanti berbahaya di dalam. Terus dipanggillah petinggi-petinggi Quraisy, dipanggillah petinggi-petinggi waktu zaman Rasulullah SAW, ya kan? Semua mengatakan jangan masuk. Datanglah Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Rasulullah SAW, ya kan? Aku mendengar kata Rasulullah, apabila wabah terjadi, jangan masuk. Yang di dalam nggak boleh keluar, yang keluar nggak boleh ke dalam. masuk ke dalam. Betul. La turidul mumrid alal muslim. Nggak boleh campur mana yang sakit dengan mana yang sehat. Terus nih kamu nih dari sini nih, ya kan? Saya mau tetap pulang kampung. Iya. Misalkan mbak-mbak nih di rumah nih, saya tetap paksa mau pulang kampung. Iya. Sampai di sana ditaruh di kecamatan atau di kelurahan, di karantina. Isolasi 14 hari biasanya. 14 hari diisolasi, ketemu sama yang kena penyakit, jadi sakit akhirnya. Dan juga kalau 14 hari, ini udah hari terakhir udah lewat lebaran ya. Iya. Mendingan adem ayam dulu Udah ya, Beb. tenangin diri dulu aja lah, bismillah. Tapi keluarga aku berarti yang mau mudik mendingan aku larang aja ya, Beb. Larang aja udah. Udah aja Nggak berarti usah kita silaturahminya melalui online aja dulu Udah, ya. udah, kamu taruh lagi Demi deh. untuk kebaikan bersama ya. Udah, taruh lagi. Sekarang ntar aku kabarin deh kalau aku nggak jadi mudik. Capek nyimpen baju bakal mudik, malah nggak jadi. Poro-poro kumpul keluarga. Aduh sayang, kamu kenapa aja sih? Udah nggak usah ngambek-ngambek. Kalau kamu ngambek, duniaku hancur sayang. Ya lagian nih Nyong kan mudiknya cuma setahun sekali, kekal maning. Kalau kamu ngambek aku stres sayang. Pusing. Ya terus gimana dong? Makanya mudik aja yuk. Udah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau kamu, kalem kayak gini nih, udah kayak bukan bidadari sayang. Di atasnya bidadari sayang. Mana ada? Ada bintangnya bidadari, masya Allah. Ya. Kak. Ayo. Nah, gitu dong, jangan cemberut-cemberut. Nah, masya Allah.
Bib, tapi ngomong-ngomong Dengan nih, kamu nggak mau mudik itu, kamu menyelamatkan orang banyak sayang. amin, amin ya rabbal alamin. Betul. Mudah-mudahan aku dapat pahala ya. Dan Bib, mudah-mudahan ya. pemirsa di rumah yang dengar, Iya. kita diselamatkan sama Allah dan mengerti memahami gimana caranya dalam kondisi sekarang ini kita nggak usah mudik. Harus menahan hawa nafsu, Iya, hawa nafsu dulu kita untuk kita kumpul tahan. sama keluarga. Menyelamatkan diri kita dan orang lain. Amin, amin. Pasti ada pahalanya juga ya, Betul. Bib, insya Allah. Nah, di pertanyaannya aku adalah tragedi yang sering terjadi pada saat lebaran atau mau lebaran itu adalah tragedi terbelahnya rumah tangga, Bib. Karena kebanyakan pada saat mau lebaran tuh si perempuan nih, kayak aku nih contohnya, ini contoh doang nih. Kayak aku nih bilang, sayang kita harus mudik ke Palembang, ke tempat orang tua aku. Terus Habib bilang, nggak bisa, mama umi aku kan adanya di Jakarta, jadi kita nanti lebaran dulu di rumah umi. Nah, jadi perkara ini sering sekali menjadi problematika dalam rumah tangga. Ini gimana deh cara Nah, kita sekarang menyelesaikannya? kita mengikuti merujuk kepada hadisnya Nabi besar Muhammad SAW. Iya, Seorang istri istri, adalah milik suaminya. betul, Suami adalah milik ibunya. betul, Istri taat sama suaminya. iya, Ketika suami memerintahkan, maka harus dijalankan. Istri bicara sama suami tanpa mengurangi hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Istri meminta kepada suami, boleh gak tahun ini tukeran dulu. Tapi ingat, istri wajib mengikuti suaminya Oke. dan meminta izin kepada suaminya. Betul. Kalau suami mengizinkan, ya alhamdulillah, berarti suaminya baik namanya. Masya Allah ya, Kan berarti khiyarikum harus cara khiyarikum baik-baik aja. inisaihim, berbuat baik terhadap istri pahala. Ya deh diturutin, ayo mau ke rumah ibu kamu dulu, boleh. Oh, Ya kan? pokoknya ganti-ganti aja tahun ini di sini, tahun Iya, ini di boleh. sini gitu ya, Bib. Tapi ingat, suami surganya baik ataupun buruknya, ridhonya Allah terletak pada ridho ibunya. Iya, Ya kan? harus minta izin dulu sama Minta mertuanya. izin. Nah, suaminya izin dulu sama ibunya. Jangan Oh. mantu Jadi izin kalau sama mertua, misalnya kayak jangan. aku sama Habib, Kamu nggak boleh izin ke Habib dulu. Aku bilang, Iya. sayang, aku mau kita lebaran di rumah mama aku gitu. aku bilang sama orang tuaku. Ya udah, Habib bilang dulu sama Umi. Iya. Kalau Umi sama Abah izinin, Iya. baru Habib di tempat aku. Betul. Itu solusinya, Betul. Bib. Tapi Berarti kalau kamu ngomong langsung sana ribut karena biasanya kalau mantu sama mertua suka mertua panas. biasa begini, ya kan? Lain arah ya. Suka begini nih. Aku searah nih, Bib nih. Kalau Alhamdulillah. zaman Nabi, Nabi. Tapi permasalahannya adalah kan pasti seandainya seorang orang tua itu kayak ibu Umi seandainya. Pasti kan orang tua karena ngerasa punya anak tuh punya egois yang tinggi tuh. Iya, Maunya merasa setiap memiliki. tahun harus kumpul. Betul. Nah, itu gimana tuh, Bib? Istri harus ridho kan surganya Istrinya istri di ridho suami. nih, tapi orang tua istri nggak ridho. Jadinya hubungan antara mantu tuh kadang-kadang suka silang-silang saling. Nah, yang namanya orang tua harus mengerti dan memahami, oh ini anak perempuan saya. Anak perempuan itu berarti kudratnya mengikuti suaminya. Suaminya. Makanya, aku punya anak perempuan nih, Iya. ya kan? Kita punya anak perempuan juga. Betul. Kamu harus mengerti dan pahamin. Besok kalau dia udah nikah, dia ikut suaminya dan biarkan dia mencari ridho suaminya. Oh. Harus diikhlaskan. Jangan sampai kita memberatkan. Pas nikah kan anaknya. gobil tuh nikah atau tazwijah bil mahri madhkur. Nakdan ya kan seperti itu. Udah. Bahkan Bib, banyak orang yang mudik pada saat di perjalanannya karena perjalanan jauh, akhirnya dia batal puasa. Nah, ini nih yang harus kita mengerti dan pahami. Tips mudik biar berkah, yang pertama istikharah dulu. Ya Allah, saya mau berangkat kapan, tanggal berapa, Harus istikharah biar dulu. istikharah dulu, biar harinya pas, biar harinya baik. Tapi dalam sunnahnya Rasulullah SAW, kalau Rasul berpergian, sunnahnya berjalannya hari Kamis. Oh, Hari iya. istikharah dulu. Yang kedua, ya Allah, saya bertobat kepadamu, minta ampunan kepadamu. Kita nggak tahu di jalanan, kita nggak tahu yang namanya umur. Makanya, Bib, Nah, kadang-kadang kalau musim yang ketiga, dia punya utang sama siapa, bayarin dulu. Kita kan nggak tahu. akan selamat atau Iya, enggak. selamat atau nggak pulang Masya kampung. Allah. Kita ketemu lagi juga kita nggak tahu. Oleh karena itu nih, kamu harus paham juga. Kamu pulang kampung tujuannya buat silaturahmi, Oke. memperpanjang yang namanya hubungan baiknya, ya kan? Terus apalagi untuk mencari keriduannya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk keriduannya Allah? Kamu kan sebagai istri ngikut suami, Betul. ya kan? Kamu berarti salah satu dalamnya itu pahala. Ya Allah, harus sesuai dengan Betul. syariatnya aja. ya, Suami Bib. ketika bertemu dengan orang tuanya, di situ adalah sebuah pahala, menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, membuat orang tuanya merasa bangga mempunyai anak tersebut. Nah, yang paling penting lagi, kalau mau berangkat nih, dia harus niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawakal dulu sama Allah. Harus Biar jalanannya bagus nih, ya kan? Naik kendaraan dia niat Bismillahirrahmanirrahim wa berusaha, terus doa dan lain sebagainya, berharap kepada Allah agar di perjalanannya diberikan keberkahan. Oh, berarti nih mudah-mudahan kalau seandainya tahun depan kita bisa mudik, insya Allah kita mudiknya sesuai dengan syariat biar berkah ya, Bib ya. Jangan Pertama, batal. Jangan batal.
jangan tergoda Betul. sama godaan kanan kiri. Betul. Harus istiqoroh dulu. Betul. Harus berdoa dulu. Jalannya kalau bisa hari Kamis. Jalannya kalau bisa sunahnya hari Kamis lebih Betul. baik. Terus udah gitu nggak boleh lalai sholatnya. Betul. Sholat wajib 5 waktu. Dan di sana jangan pamer. Di sana nggak boleh pamer. Nggak boleh Kumpul-kumpul sombong. nggak boleh gibahin orang. Iya. Nah sayang, sekarang kan banyak banget yang sedih karena nggak bisa mudik, tapi memang karena keadaannya begini gitu. Nah mungkin saya bisa kasih nasihat apa biar semua pada semangat Lebaran tahun ini meskipun mereka semua nggak bisa mudik dan tetap ada di daerah rantau. Gini sayang, ini adalah zaman yang dimana kita harus mengikuti daripada hadisnya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika tahun melanda atau ketika musibah yang betul-betul besar terjadi, virus yang luar biasa, yang dahsyat, yang di luar nggak boleh masuk ke dalam, yang di dalam nggak boleh keluar. Betul. Jadi kita ada di satu tempat, kita nggak boleh ke tempat yang lainnya. Takutnya diri kita yang membawa virus tersebut dan membawa ke kampung, akhirnya jadi masalah. Jadi membahayakan. Dan mudorotnya besar, kita dosa terhadap orang banyak. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, silaturahmi terhadap keluarga ataupun orang tua kita bisa by telepon. Ya karena ini Kita bisa termasuk telepon, darurat syar'i juga ya. ini darurat sayang, ya? syar'i, by telepon, minta maaf, minta ribonya, kita nggak bisa pulang kampung, Ya. kita nggak bisa kesana, bisa nemuin. Karena apa? Karena keadaan, bukan kemauan kita, tapi Betul. keadaanlah yang memaksa kita untuk seperti ini. Tapi demi untuk kebaikan bersama ya Betul, sayang betul. ya. Berarti semuanya harus tetap semangat. Apalagi sekarang ini alhamdulillah kita di zaman yang sudah mulai canggih, sudah bisa video Video call, call. sudah bisa silaturahmi tatap wajah meskipun nggak bertemu. Memang sebaik-baiknya adalah bertatap wajah Betul. secara langsung. Tapi kan Walaupun- ini bukan yang kita mau. Iya, walaupun hati sedih, Iya. ya kan, perasaan nggak enak atau Iya. gimana pun juga, tahan itu semua untuk Betul. keselamatan kita dan keluarga kita minta ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah angkat wabah dan musibah ini. Amin amin ya rabbal amin. Dan pastinya jangan sampai mengurangkan kegembiraan kita terhadap hari raya karena banyak sekali keberkahan yang sudah kita dapatkan pastinya dan juga Ramadan yang sangat indah. Jadi pesannya aku tetap semangat, insya Allah segera bisa ketemu dengan keluarganya dan kumpul kembali. Amin, Amin ya amin ya rabbal rabbal alamin. amin. Nah tapi jangan lupa ya tetap saksikan terus Ramadan Amin Love setiap hari Jam 5:30 sore, hanya di Trans TV, Ramadan Amin Love. Love. Insya Allah berkah, ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.